Program ini dipersembahkan oleh Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba. Sahabat Hati Cempaka, sesaat lagi Anda mendengarkan program Radio Talkshow hari ini. Program ini dipersembahkan oleh Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba. FM, sahabat Hati Cempaka dimanapun Anda berada. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini kita bersua kembali melalui program acara kita di Bincang Inspirasi. Seperti halnya yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa tentunya pada hari ini tepat di edisi Ahad 13 Desember 2020 kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang polisi, tapi tentunya mempunyai sampingan yang jauh dari profesi beliau ya. Ya kalau biasanya polisi bisa jadi pengusaha apa, tapi ini polisi jadi pengusaha sayur pendengar. Nah seperti apa? Tentunya beliau bukan orang baru, tapi tentunya beliau ini adalah orang yang juga berkecimpung di dunia broadcasting. Walaupun kadang ada, kadang tidak ada begitu ya. Tapi pastinya selalu dirindukan oleh pendengarnya. Siapa gerangan narasumber kita? Langsung saja kita berkenalan dengan beliau ya. Oke, baik pendengar, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yang hadir di studio Radio Cempaka saat ini. Assalamualaikum Bung Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya. Kalau dengar dari suaranya kayaknya penyiar ya. Penyiar ya? Penyiar dibilang apa ya? Penyiar tidak. Biasa sih menyiar. Tapi tidak terlalu aktif. Berarti biasa menyiar tapi istilahnya lebih banyak tidak ya begitu Pak Anto ya? Lebih banyak yang tidak. Tapi sampai saat ini saya masih pusing sebenarnya Pak Anto. Ini Pak Anto penyiar, polisi atau pengusaha sayur? Yang mana sebenarnya nih Pak Anto? Semuanya. Harus bisa katanya semuanya. Harus bisa ya. Iya. Oke, baik. Serba bisa ya. Oke, baik pendengar, seperti yang sudah Anda dengarkan bahwa narasumber kita Bung Anto atau yang dikenal di kepolisian dengan nama Bribka Nurdianto. Ini baru saya dengar namanya Nurdianto. Biasanya apa? Biasanya Anto 25 saja. Sekarang sudah ketahuan nama aslinya. Sudah ketahuan ya. Oke. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya di acara kita untuk Anda sebentar yang ingin bertanya langsung silakan ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon yang kita siapkan di 0822 9154 5058. Baik Pak Anto, mungkin bisa diceritakan artinya terkait dengan usaha yang digeluti sekarang, yaitu usaha sayur hidroponik. Bahkan di Kabupaten Bulukumba ini begitu viral Pak Anto ya. Iya, tentunya dengan usaha yang dimiliki saat ini. Mengawali karir sebagai pengusaha sayur hidroponik, seperti apa itu Pak Anto? Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh, sehingga saya bisa berusaha di hidroponik ini. Saya jelaskan dulu. Yang pertama itu hidroponik. Apa itu hidroponik? Nah, hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan unsur hara nutrisi bagi tanaman itu sendiri. Nah,
hidroponik itu kalau buat saya sih apa ya? Tidak terlalu ribet untuk saya. Nah, yang pastinya simple untuk hidroponik. Nah, hidroponik sendiri bisa memanfaatkan lahan yang sempit. Contohnya di pekarangan rumah bisa. Itu sistemnya bertingkat ya bisa. Selama diterangi matahari mulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Begitu. Iya, jadi tentunya usaha sayur hidroponik ini tentunya tidak memiliki lahan yang luas, Pak Anto ya. Ya, keunggulannya hidroponik itu lahan terbatas bisa. Justru keunggulannya hidroponik itu apa ya? Tidak menggunakan lahan yang begitu luas. Jadi bisa di pagar Anda manfaatkan. Terus hidroponik bisa memanfaatkan barang-barang bekas begitu. Iya. Jadi tentunya ini sangat simpel. Jadi tentunya bisa diikuti oleh semua orang, Pak Anto ya. Bisa. Iya, Kita akan pandu. Kalau sahabat Radio Cempaka Asri yang dimanapun berada yang mendengarkan untuk sore ini, bisa kita pandu. Kalau kepingin belajar menanam sayuran dengan sistem hidroponik. Hidroponik ini. Iya. Baik. Sebenarnya digambarkan tadi oleh Pak Anto untuk Anda yang mungkin saat ini ingin bercocok tanam juga walaupun sayur tapi tidak memiliki lahan yang luas dan tentunya ditawarkan jenis usaha hidroponik ini di mana ini tidak memiliki tempat yang luas dan bahkan yang menarik di sini bisa menggunakan barang-barang bekas begitu. Betul. Iya, dan tentunya dari dari harga juga untuk pengadaannya ini relatif murah, Pak Anto ya. Kalau memanfaatkan barang bekas itu pasti relatif murah. Iya. Kecuali memanfaatkan pipa paralon. Pipa paralon. Iya, artinya kan kita tahu banyak sekarang yang usaha yang usaha hidroponik ini mereka menggunakan paralon. Iya, selain paralon bisa yang lain. Bisa yang lain. Bisa dari botol aqua. Banyak bisa dari styrofoam bekas, bisa. Nah, yang pastinya yang bisa menampung air. Begitu. Yang penting tidak tenggelam di dalam air ya, bisa terapung begitu. Bisa terapung. Iya, tentunya ini bisa digunakan untuk Anda yang mungkin ingin juga berusaha dengan hidroponik itu tadi. Baik, Pak Anto, sebagai seorang polisi, menggeluti hidroponik ini, apakah waktunya ini bisa diatur atau gimana ini? Atau lebih banyak waktunya habis di hidroponik atau di polisinya nih, Pak Anto? Bisa. Yang pastinya kita atur waktu dengan bagus. Iya. Tidak mengesampingkan ya. Artinya saya masuk kantor, alhamdulillah kewajiban saya melaksanakan tugas bisa. Terus ada waktu senggang ke kebun lagi, ke greenhouse lagi untuk untuk sayuran hidroponik itu sendiri. Hidroponik. Awal ceritanya gimana, Pak Anto? Sehingga ini bisa terjun langsung ke hidroponik. Awalnya sih sering nonton YouTube. Terus di beranda selalu lewat ya. Sayuran kok bisa ditanam ya di air, menggunakan air. Akhirnya saya nonton YouTube, belajar. Cuman sehari semalam belajar ya. Nonton terus, akhirnya bisa praktek langsung. Harus praktek langsung. Iya, seperti itu. Seperti itu. Iya, tapi saya dengar katanya terjun di hidroponik ini, ya saya dengar karena gagal sesuatu begitu akhirnya. Akhirnya terjun sebagai pengusaha hidroponik ya, ini. Betul. Awalnya sih ya, pada saat mendaftar perwira ya. Gagal, begitu gagal saya balik dari Makassar menuju Bulukumba, pikir untuk untuk mengatasi kegalauan saya ya, akhirnya saya isi waktu dengan bercocok tanam dengan menggunakan sistem hidroponik. Nah, di dalam hidroponik itu sendiri ada beberapa sistem. Nah, yang pertama ada namanya sistem NFT. Nah, di mana air itu mengalir 24 jam. Itu cocok untuk untuk skala produksi. Nah, yang kedua DFT. Nah, DFT itu bisa untuk di pekarangan rumah dan airnya dalam sistem DFT itu
airnya bisa tersimpan ya pada saat mati lampu. Air di dalam paralon itu tidak akan habis karena menyimpan. Terus ada rakit apung. Nah, rakit apung sendiri itu bisa kolam ikan bisa dimanfaatkan kolam ikan. Terus medianya dari styrofoam ya bisa. Terus yang keempat sistem aquaponik. Nah, aquaponik itu memanfaatkan kotoran ikan sebagai sebagai sumber nutrisi dari tanaman itu sendiri. Begitu. Iya. Baik. Dan kita tahu bahwa Pak Anto ini mengerjakan sayuran hidroponik ini tentunya kan secara otodidak, artinya belajar dari YouTube. Sudah berapa lama dijalani, Bung Anto? Insya Allah bulan 2 tahun depan itu sudah masuk 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun pas. Respon keluarga sendiri pertama kali menggeluti usaha ini seperti apa, Pak Anto? Ini kan berbanding terbalik. Ya, betul. Bagaimana artinya bisa menjanjikan seperti itu? Awalnya sih tidak didukung sama keluarga. Saya sih tidak didukung. Tidak ada yang mendukung, yang keluarga tidak ada. Akhirnya saya tetap kokoh dengan pendirian saya bahwa saya harus bisa menanam sayuran ini dengan sistem hidroponik. Nah, begitu berhasil panen, bagi-bagikan sama tetangga. Alhamdulillah diterima sama tetangga. Terus tanam lagi berikutnya, alhamdulillah bisa lagi dibagi sambil jualan. Dan alhamdulillah ternyata sampai sekarang bisa berkembang dan bisa menghasilkan. Lumayan ya. Iya, jadi tentunya ini sangat menarik sahabat hati untuk Anda yang mungkin saja ingin berbisnis juga tapi tentunya tidak memiliki lahan yang luas. Tentunya ditawarkan usaha sayur hidroponik. Ini tentunya tidak memakan biaya besar dan alhamdulillah sampai saat ini Pak Anto sudah jalan 2 tahun. Ini sangat luar biasa Pak Anto. 2 tahun bukan waktu yang singkat. Nah, artinya kita ketahui bahwa awalnya kan ditanam di samping rumah sehingga saat ini sudah punya greenhouse ya. Greenhouse lahan sendiri. Nah, kalau dari panennya sendiri itu bisa berapa bulan Pak Anto satu kali panen? Panennya saya atur atur jaraknya ya, jarak usianya saya atur. Jadi bisa tiap hari panen. Masalah panen sih tergantung dari jarak kita ya menanam. Dan pastinya bisa per minggu, bisa per hari kita panennya. Dan alhamdulillah di lahan seluas 10 kali 18 itu bisa panen tiap hari. Begitu. Iya. Jadi dari awalnya nih Pak Anto, artinya kan cuma iseng, otodidak, belajar dari YouTube dan akhirnya bisa di panen pertama bisa berbagi kepada tetangga. Nah, pertama kali ucapan tetangga seperti apa Pak Anto ketika dibagikan sayur yang dimana Pak Anto ini kan seorang polisi begitu. Jadi mungkin bisa disampaikan ke pendengar seperti apa respon tetangga ketika habis panen langsung dibagi begitu. Apalagi sayur ini kan unik Pak Anto. Ya, biasanya kita beli di pasar. Ini kan berbeda, ini ditanam dengan air Pak Anto. Nah, respon tetangga sih awalnya alhamdulillah langsung diterima. Terus dicoba-coba, sayuran ini bagus sekali ya. Iya. Alhamdulillah dari situ menjadi pemacu semangat saya untuk mengembangkan sayuran hidroponik. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan di tengah pandemi corona ini. Nah, yang pastinya untuk sayuran ini kalau buat saya sayuran yang bebas dari pestisida itu saya jamin 100% bebas dari pestisida. Begitu untuk sayuran hidroponik, intinya dia bebas dari pestisida. Begitu Bung Yudi. Iya. Oke, jadi sangat luar biasa karena artinya sayur ini berbeda dengan sayur yang lain. Kalaupun sayur yang lain ini kita bisa dapatkan dengan dengan pupuk atau racun, tapi ini tentunya disterilkan ya, Pak Anto ya. Betul. Dengan menggunakan air yang mengalir. Betul. Oke. Baik, untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bertanya langsung silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0822 9154 5058. Ya, dan kita ucapkan terima kasih untuk Nurintan Bulukumba, katanya mantap. Ada Muhammad Gadi Alfaresi, Kakak Anto Puji. Dan juga terima kasih untuk Ima-Ima, Pak Anto mantap. Dan juga terima kasih untuk Aswad Sumda
Reski ZLD, mantap Bang, sehat dan sukses selalu. Oke. Baik, Pak Anto. Jadi istilahnya sebelum memulai usaha ini, kira-kira bagi pemula apa yang harus disiapkan? Nah, bagi pemula ya untuk Anda yang ingin coba-coba, manfaatkan dulu barang bekas yang ada di sekeliling Anda. Iya. Pertama, siapkan botol aqua. Nah, pertama siapkan botol aqua, terus medianya ya, ada rokul sebagai media tanamnya. Nah, setelah itu Anda siapkan namanya nutrisi AB Mix. Nah, nutrisi AB Mix itu mempengaruhi pertumbuhan ya di sayuran hidroponik itu sendiri. Nah, yang pastinya mempunyai standar ya, standar ppm namanya. Nah, untuk selada sendiri ppm-nya itu kita artinya nutrisinya itu ppm-nya itu kisaran 900 ppm. Nah, pH air sangat berpengaruh ya untuk sayuran sama dengan manusia. Untuk sayuran sendiri rentan pH-nya itu dari 5,5 sampai 6,5. Nah, sama dengan manusia, pH air minum untuk manusia itu rentan pH-nya 7 sampai 8. 7 sampai 8. Kalau seumpamanya lewat daripada itu unsur hara yang kalau seumpamanya lewat dia tidak akan bisa menyerap seimbang unsur haranya ya. Akhirnya biasanya sayuran itu menguning atau bahkan mati layu. Iya. Ini karena apa namanya faktor air itu tadi ya? Faktor air. Jadi selain sangat mempengaruhi, artinya dari kesehatan sayuran itu tadi. Iya, betul. Iya. Ya, pastinya untuk Anda pemula bisa saya pandu untuk teman-teman pemula, sahabat Radio Cempaka Asri untuk sore hari ini. Iya. Yang ingin belajar silahkan langsung belajar di greenhouse kita. Nah, kita insya Allah pandu sampai Anda berhasil. Intinya untuk berhidroponik itu pH air saja dengan ppm. Sisanya itu tidak ada. Untuk hama di sayuran hidroponik itu bisa kita minimalisir. Begitu Bung Yudi. Iya, tapi kita ketahui Bung Anto bahwa setiap daerah di sini kan beda kualitas airnya. Nah, bagaimana mengetahui bahwa pH air ini bagus atau tidak? Apakah menggunakan alat atau gimana? Ada alat. Kita menggunakan alat ya. Kalau untuk pH kita pakai pH meter. pH meter. Untuk ppm air itu kita menggunakan TDS meter. Seperti yang saya bawa sekarang. Ada. Nah, kuncinya untuk supaya sukses di hidroponik itu ada pH meter, ada TDS meter. Nah, yang terpenting ulet, jangan pernah menyerah. Begitu. Iya, yang penting semangat terus Pak Anto. Semangat terus. Iya. Terkait dengan airnya Pak Anto, apakah sekali sekali dites saja atau tiap hari diukur ini? Kalau pH-nya? Untuk pH-nya kalau bisa tiap hari. Tiap hari. Karena pH air berubah-berubah. Tergantung cuaca. Iya. Begitu Bu Yudi. Iya, jadi kalau dari hidroponik sendiri nih Pak Anto, ini kan ada banyak jenis sayuran. Nah, yang bisa di hidroponik ini sayur-sayur apa saja ini? Sayuran semua bisa di hidroponik. Semuanya bisa. Semuanya. Yang bisa tumbuh di tanah bisa di hidroponik. Bisa di hidroponik ya. Bisa, semuanya bisa. Jadi kalau dari pengalaman Pak Anto, artinya bercocok tanam melalui tanah dengan melalui air, cepatan mana panennya Pak Anto? Dan lebih subur yang mana? Lebih subur kalau buat saya sih sampai dengan saat ini lebih subur yang di hidroponik. Di hidroponik. Terus untuk di hidroponik itu sendiri kita bisa pangkas waktu panen beda 10 hari biasanya dengan yang konvensional ya yang di tanah. Hidroponik jauh lebih cepat panennya dibanding dengan yang di tanah. Contohnya kangkung. Kangkung biasanya sih kalau kita tanam di tanah itu usianya sampai 30 HSS setelah semai. Nah, kalau kita di hidroponik itu 20 sampai 25 hari. 25 hari. Sudah bisa dipanen. Nah, untuk sawi sendiri itu biasanya kalau di tanah itu sampai 35 hari, 30. Kalau untuk hidroponik sendiri 25 hari. Bisa. Kayak sekarang ini usianya 25 hari bisa panen. 25 hari sudah bisa panen ya. Iya. Ini sawi Pak Anto ya? Sawi biasa disebut sama teman-teman itu sawi pakcoy, sawi Cina, sawi sendok. Sawi sendok. Sawi daging bisa juga disebut. Apalagi kalau dicampur bakso berubah jadi sawi bakso. Iya, baik. Kira-kira Pak Anto, bagi yang pemula,
lahan yang harus disiapkan ini berapa meter kali berapa begitu? Cukup siapkan saja untuk pemula di pekarangan rumah saja dulu. Yang pastinya harus kena paparan matahari, sinar matahari ya dari jam 7 sampai jam 1 itu sudah lumayan. Iya. Intinya kalau pemula coba-coba saja dulu di pekarangan rumah Anda. Setelah bisa juga Anda kembangkan. Setelah pintar ya, bisa dikembangkan. Iya, jadi kira-kira ada yang ingin Pak Anto, tapi istilahnya lagi-lagi mereka belum tahu bagaimana cara artinya buat pipanya, bagaimana caranya. Apakah ada bisa dilatih atau gimana Pak Anto? Bisa. Bisa. Silakan saja datang ke greenhouse kita. Kita ajari sampai Anda berhasil panen. Sampai mahir begitu ya. Waduh, ini sangat luar biasa ditawarkan oleh Pak Anto. Jadi untuk Anda gratis sahabat hati yang yang berkeinginan juga untuk bikin usaha rumahan yaitu sayuran hidroponik, ya Anda bisa belajar di Pak Anto melalui greenhouse-nya, dan seperti yang disampaikan tadi bahwa ini gratis Pak Anto ya. Ya betul, pokoknya gratis. Belajar sampai mahir. Gratis. Bagi ilmu ya. Ini sangat luar biasa. Kurang-kurang pengusaha yang ingin berbagi Pak Anto. Iya, kita dengar juga Pak Anto ini sering turun ketika hari Jumat. Hari Jumat. Artinya ikut berbagi juga kepada masyarakat. Ini sangat luar biasa Pak Anto. Respon dari masyarakat kita, karena tentunya untuk hidroponik sendiri kan langka Pak Anto. Betul. Artinya mereka ini kadang makan sayur tapi sayurnya dibeli di pasar yang mana prosesnya ini kan melalui tanah. Betul. Nah, kalau dari Pak Anto ini sendiri kan dari air. Nah, kalau respon dari yang pernah menggunakan ini gimana Pak Anto? Terkait dengan rasa dan apanya begitu. Alhamdulillah respon masyarakat waktu kita bagi-bagi sayurannya itu diterima dengan bagus. Nah, yang pastinya katanya sih masyarakat katanya lebih gurih, lebih nikmat, begitu karena segar ya. Segar. Iya, betul Bung Yudi. Iya, jadi kalau untuk dari pengalaman Pak Anto sendiri, ketika setelah dipanen ini, sayurnya bisa bertahan sampai berapa hari Pak Anto? Ini sayurannya kayak pakcoy bisa sampai seminggu. Selama dia ditempatkan di media baskom, terus bersih air sedikit. Insya Allah seminggu bertahan, bertahan ya? Tetap segar. Waduh, luar biasa. Jadi beda dengan sayur-sayuran yang dibeli di pasar. Ketika dibeli pagi, sorenya sudah mulai layu. Dan menguning. Dan tentunya dari dari vitamin yang ada sendiri ini kan sudah berbeda rasanya. Berbeda. Baik. Jadi Pak Anto, 2 tahun ini kan bukan waktu yang singkat Pak Anto. Betul. Artinya dari usaha yang dimiliki saat ini yaitu sayuran hidroponik. Nah, sekarang sudah dikembangkan ada berapa ini Pak Anto? Iya. Nah, setelah 2 tahun saya bisa kembangkan sampai ke 3.000 lubang lebih. 3.000. Iya. Wah, itu biasa. Bertahap ya. Sedikit ada uang disisihkan, ya sudah modalin sedikit demi sedikit, akhirnya akan banyak. Iya. Nah, untuk sayuran itu sendiri harganya sih buat saya murah. Tapi kalau kali banyak, itu pasti banyak juga hasilnya. Begitu. Kayak kangkung ya, kangkung biasanya sih dijual di pasaran itu 1.000 ya. Kalau saya berarti 5.000 biasanya itu 7 ikat ya. Tapi kita hitung-hitungannya 1.000 saja per ikat. Per ikat 1.000. Tapi kali banyak bisa berapa? Ini luar biasa. Apalagi kali banyaknya per karung-karung begitu. Makanya kalau menanam sayuran jangan sedikit. Kalau mau mendapat nilai yang tinggi, ya harus sayurannya banyak. Iya. Ini kan ada dua versi Pak Anto ya. Bisa untuk dikonsumsi sendiri, bisa juga untuk dijual begitu. Jadi itu tadi kalau untuk konsumsi sendiri enggak apa-apa lah sedikit-sedikit, tapi kalau untuk dibisniskan ya tentunya harus banyak begitu. Kalau mau hidup banyak, udah mau hidup dari sayuran ya harus tanam banyak. Iya. Saya bilang tadi kangkung 1.000 per ikat. Tapi kali 7.000 ikat berapa? Berapa dalam sebulan? Betul. Kalau hidroponik, kalau untuk kangkung sendiri bisa 3 kali panen, 2 kali panen dalam sebulan. Tapi kalau menggunakan tanah itu 1 bulannya cuma sekali bisa panen. Cuma sekali ya? Iya. Iya, oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya ilmu yang sangat luar biasa kita dapatkan hari ini dari sahabat kita ada Pak Anto
Ya, beliau adalah seorang polisi yang terjun ke sayur hidroponik, dan yang awalnya tadi iseng-iseng belajar dari YouTube dan sekarang sudah menjadi bisnis. Ini sangat luar biasa dan ingin berbagi kepada pendengar semuanya. Tentunya untuk Anda juga yang berminat, Anda bisa ikut belajar di Pak Anto ya, melalui greenhouse-nya atau kantornya Pak Anto. Ya, Ya, di sana bisa. tentunya bisa diajari sampai mahir, gratis. Gratis. Tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya. Ya, karena seperti tadi yang kita sampaikan bahwa berawal dari sebuah keisengan atau coba-coba, dan Betul. alhamdulillah sekarang ini Bisa menghasilkan. sudah berjalan 2 tahun dan sudah menghasilkan. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah ya. Jadi bukan saja dapat untungnya Pak Anto, tapi tentunya dengan mengkonsumsi sayur ini sehat Pak Anto. Sehat, Luar betul, biasa. sehat. Iya. Jadi selama berjalan usahanya di Pak Anto, greenhouse kan sudah ada. Nah, bagaimana respon masyarakat Bulukumba sendiri terkait dengan hidroponik yang dikembangkan oleh Pak Anto? Nah, alhamdulillah untuk respon dari masyarakat itu sendiri sampai saat ini alhamdulillah diterima dengan baik. Bahkan beberapa dari teman-teman kita sudah mulai belajar, bahkan ada ibu-ibu ya belajar sama kita. Iya, benar. Dari mulai anak-anak SMA yang dulunya gengsi nanam sayuran, akhirnya dengan kehadiran hidroponik ini yang saya kembangkan di Bulukumba, anak SMA pun tidak gengsi menanam sayuran di pekarangan rumah. Yang biasanya gengsi. Iya. Ya, namanya anak-anak zaman sekarang pasti gengsi. Dan alhamdulillah banyak ya anak-anak SMA yang datang ke greenhouse kita belajar menanam, belajar apa. Pokoknya semuanya ilmunya kita kasih selama berhubungan dengan hidroponik itu sendiri. Nah, yang pastinya untuk saat sekarang di Bulukumba itu cukup luar biasa ya untuk pengembangan budidaya sayuran dengan sistem hidroponik. Teman-teman sudah mulai mengembangkan banyak di Bulukumba sekarang. Alhamdulillah teman-teman yang pernah datang di greenhouse kita sekitar 20 orang, alhamdulillah bisa dia kembangkan di pekarangan. Bahkan sekarang ada teman kita yang tergabung dalam komunitas hidroponik Bulukumba sudah mengembangkan juga yang sampai dengan sekarang ini menghampiri juga 3.000 lubang tanam. 3.000 lubang tanam. Iya. Ini untuk satu lokasi saja Pak Anto. Satu lokasi saja. Iya, luar biasa. Ya, dengar-dengar Pak Anto kemarin ada dari fakultas juga ya yang datang ke belajar di betul. greenhouse. Teman-teman kita, adik-adik kita dari mahasiswa Polbantang Goa ya. Kebetulan kuliah jarak jauh. Iya. Dan kita terima di greenhouse kita selama 2 bulan ya. 2 bulan. Kuliah kerja di greenhouse kita. Terus ada teman-teman kita, adik-adik kita dari SMA 10, SMA 10 Bontonyeleng ya. Iya. Itu alhamdulillah sebulan kita ajarin di greenhouse kita untuk berhidroponik. Iya, oke, luar biasa. Tentunya pendengar, seperti disampaikan tadi bahwa teman-teman kita yang jauh dari Goa ikut belajar di Pak Anto ya, melalui greenhouse-nya. Betul. Dan alhamdulillah saat ini juga sudah mulai dalam proses juga Pak Anto, gitu. Betul. Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kita buka telepon silakan di nomor telepon kita 0822-9154-5058 untuk Anda yang ingin belajar bercocok tanam dengan sayur melalui hidroponik itu tadi. Iya, tentunya Pak Anto juga menawarkan untuk Anda semuanya yang ingin ikut belajar, silakan. Anda bisa ikut latihan di greenhouse. Tentunya ini tidak dipungut biaya, gratis. Begitu ya. Oke, Pak Anto, tentunya ini kan juga seperti yang disampaikan tadi bahwa sudah ada 3.000 lubang. Iya, betul. Nah, kalau dari selama proses 2 tahun ini Pak Anto, dengan jumlah biaya yang dikeluarkan, apakah sudah kembali atau sudah melebihi nih Pak Anto? Sudah melebihi ya. Waduh, buat saya biasa. sudah melebihi. Alhamdulillah. Sudah melebihi. Awalnya modalnya 1 juta. Iya. Iseng-iseng 1 juta. Akhirnya dari hasil penjualan itu sendiri, nabung-nabung, akhirnya bisa sampai 3.000 lubang. 3.000 lubang. Alhamdulillah modalnya sudah kembali dan yang pastinya dinikmatin hasilnya sekarang. Alhamdulillah. Sudah dinikmati ya. Iya, Alhamdulillah, betul. ini luar biasa sahabat hati. Ya, jadi tentunya untuk Anda yang mungkin saja di rumah tidak punya kegiatan apa dan sebagainya. Demikian juga untuk Anda yang punya kegiatan tapi punya lahan kosong, ini bisa Ya, dimanfaatkan betul. Pak Anto ya. Intinya manfaatkan di pekarangan rumah Anda.
Yang pastinya 1 meter kali 1 meter sudah bisa. 1 x 1 ini sudah Iya, bisa ya? Sudah bisa. Untuk dikonsumsi sendiri Untuk dulu. dikonsumsi. Makanya sambil belajar hasilnya konsumsi sendiri. Iya. Daripada Anda tiap hari pergi belanja di pasar, mendingan tanam sendiri untuk ya hitung-hitung hemat biaya. Hemat biaya betul sekali. Nah, yang pastinya kebutuhan sayuran itu wajib ya tiap hari. Iya, wajib. Wajib untuk menjaga imun tubuh Anda. Begitu. Waduh, ternyata selain polisi juga jago juga dengan kesehatan Pak Anto ya. Iya. Jadi Pak Anto, artinya kira-kira kalau mungkin ada pendengar kita yang berminat, tapi lagi-lagi kira-kira saya sudah bisa siapkan bahannya, dari alat-alatnya itu tadi. Tapi Ya, untuk bibitnya bagaimana Pak Anto? Apakah ada dijual atau gimana? Ada. Kita siapkan toko ya. Kita Iya. siapkan toko untuk teman-teman pemula. Benih ada, semuanya nutrisinya yang diperlukan ada. Iya. Pokoknya sudah lengkap di toko kita. Yang pastinya untuk Anda silahkan Anda belajar sambil kita pandu sampai Anda panen. Iya. Ini luar biasa sahabat hati. Tentunya jadi bukan saja mengambil bisnis dari itu, tapi tentunya mengajari betul. kita bagaimana juga bisa ikut bergabung di bisnis itu. Betul. Karena tentunya selain dapat sehatnya, untungnya juga bisa kita dapatkan. Dan dapat membantu pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Ketahanan Iya, pangan. itu intinya. Nah, yang Iya. pastinya petani sukses, Iya. Indonesia maju. Indonesia maju. Baik, kembali Pak Anto. Iya, tentunya 2 tahun sudah dilakukan Iya, Pak Anto betul. ya, dan tentunya ini sudah menghasilkan sesuatu yang mungkin di luar dugaan Pak Anto. Yang tadi kan iseng-iseng begitu, Ya, betul. tiba-tiba menjadi bisnis. Bagaimana respon pemerintah sendiri terkait dengan kegiatan yang digeluti sekarang Pak Anto? Alhamdulillah respon pemerintah cukup bagus ya. Teman-teman dari Dinas Pertanian menyambut kita dengan baik. Terus teman-teman juga yang KWT ya, yang kelompok tani yang di luar kayak di desa-desa, alhamdulillah kita kerja bareng sama teman-teman, tukar pikiran, Iya. bagaimana sayuran ini, bagaimana yang ini, yang itu. Pokoknya kita tukar pikiran dengan teman-teman yang ada di kelompok tani ya, semuanya alhamdulillah. Begitu. Iya, baik. Ini tentunya direspon baik oleh pemerintah karena selain menjadi sebuah lahan bisnis, ya juga seperti disampaikan tadi membantu pemerintah dalam ketahanan pangan. Iya, begitu. betul Bung Yudi. Iya, apalagi kita ketahui Pak Anto bahwa istilahnya beberapa makanan yang kita konsumsi sekarang ini kan tidak steril Pak Anto. Betul. Bahkan beras sendiri yang kita konsumsi saat ini artinya padinya tidak hidup kalau tidak diracun begitu. Ya. Nah, ini berbeda lagi dengan hidroponik. Tentunya ini Padi. 100% begitu ya. Padi bisa di hidroponik juga Bung Oh, Yudi. bisa. Bisa. Ah. Padi bisa di hidroponik. Iya. Nah, yang pastinya panennya juga cepat. Beda 10 hari sampai 15 hari dengan yang di sawah. Dan hasilnya padinya itu lebih besar ya bijinya dibanding yang di sawah. Begitu. Iya, betul, Bu Yudi. Tapi saya tidak bayangkan kalau padi begitu. Ini butuh berapa meter paralon Pak Anto? Berapa? Biayanya sih sangat berat ya. Sangat besar. Lumayan sih. Iya. Karena kita butuhkan paralon yang 4 inci. 4 inci. Dan ini Dan lumayan sih kalau Iya. buat saya. Lumayan sih harganya paralon 4 inci. Tapi bisa panen sampai 5 kali dalam setahun. Iya, saya pernah beli pipa Pak Anto 3 inci. Iya. Ini harganya 80 ribuan. Ya, bayangkan saja Ini pun kalau- yang biasa. Nah, pastinya Ini ukuran 4 meter. 4 meter benar. Saya tidak bayangkan kalau 4 inci 4 dan inci. harus diisi 1 hektar Pak Anto gitu. Wah. Ya, nggak perlu luas Ya. lahan ya, nggak perlu. Kalau cukup ya 20 kali 30. 20 kali 30, Itu setara 1 hektar. Wah, luar biasa ya. Iya, benar. 1 hektar. Kenapa saya bilang setara dengan 1 hektar? Karena padi hidroponik itu 5 kali panen setahun. 5 kali panen. Sementara yang di sawah beruntung Iya. kalau 2 kali setahun. Betul, ini tergantung Iya. dari hujan juga. Betul. Kalau padi hidroponik tidak tergantung dengan hujan. Begitu. Hemat air, yang pastinya hemat tenaga. Hemat tenaga juga. Tidak membutuhkan traktor. Iya.
Tidak perlu dibajak Iya, Panto ya. panennya juga simpel, berdiri. Tidak perlu membungkul lagi. Iya, tidak usah pakai mesin mobil itu Iya, ya. betul, betul. Bisa dipanen malam hari, bisa. Pokoknya terserah kapan saja bisa. Betul. Iya, tapi lagi-lagi tentunya ini harus menyiapkan lahan yang disebutkan tadi, ini 20 sampai 30 dan tentunya untuk Modalnya sih menggunakan Viva Farallon ini luar Viva biasa 4 inci. biayanya. Iya, Ya, betul. tapi bayangkan Pak Anto, ketika harus beli beli sawah. Lebih besar betul. mana? Lebih besar harga sawah ya dari Farallon. Benar. Iya. Baik, tapi tentunya pendengar ini sangat menarik apa yang disampaikan Pak Anto, ini menginspirasi kita semuanya untuk Anda yang mungkin ingin memiliki persawahan, tidak usah beli sawah. Betul. Beli lahan saja. Beli lahan, siapkan bahannya. Siapkan bahannya. Buatkan kolam, terus hidroponik pakai apa ya? Hidroponik padi ya. Itu gampang. Gampang sekali. Paling gampang buat saya itu padi di hidroponik. Iya. Apalagi bisa dipadukan dengan ikan. Terserah dari sahabat hati Cempaka Asri dimanapun Anda berada saat sekarang. Iya. Yang pastinya kotoran ikan itu sendiri bisa jadi nutrisi untuk tanaman itu sendiri. Nah, padi bagusnya menggunakan kotoran ikan. Iya. Iya, terserah panen ikannya, pelihara ikannya di kolam, terus kotoran ikan jadi nutrisi atau pupuk untuk padi itu sendiri. Nah, yang pastinya panen ikan, panen padi, dua-duanya dapat. Waduh, luar biasa ya. Jadi tentunya sudah dapat padinya dapat juga ikannya. Betul. Waduh, luar biasa. Ya, baik, kita ucapkan terima kasih untuk sahabat kita yang bergabung hari ini. Ada Adia Meradio. Apa kabar ini Bung Adia? Katanya mantap suaranya Pak Anto. Ditunggu sayurnya. Saya kira ditunggu sapanya. Oke, juga terima kasih untuk Pak Yahya Lamuntea ikut menyimak, dan juga terima kasih untuk Rahmat Kurniawan AR. Waduh, kayaknya anggota Polres juga ini Pak. Iya, Masya Allah Pak Anto, mantap. Iya. Juga terima kasih untuk sahabat kita ada di Rukmana. Kami di PPDI pernah pelatihan hidroponik, tapi baru sebagian yang kembangkan. Untuk pasarannya nanti disalurkan di mana? Seperti itu Pak Anto. Ini pertanyaan Pak Anto. Katanya pernah ikut pelatihan, ini baru sebagian yang dikembangkan. Nah, mereka bingung untuk pasarnya ini seperti apa. Nah, jangan bingung sekarang. Cukup di online saja ya, di handphone, di internet. Kan gampang. Pasarkan melalui handphone Anda. Bisa juga dibawa ke pasar. Yang pastinya untuk pasaran sih buat saya gampang sekarang. Tinggal pencet di handphone, udah selesai. Iya. Jadi istilahnya dengan menggunakan media sosial, tinggal diposting. Betul, posting. Tunggu pembeli. Insya Allah rezeki tidak akan kemana. Ini luar biasa. Orang teriak-teriak sayur. Ini posting di media sosial, laku. Alhamdulillah. Sampai sekarang ini kita jualnya melalui media sosial. Alhamdulillah. Belum kita bawa ke pasar ya. Iya. Betul. Kita masih posting lewat Facebook kita, dan alhamdulillah semuanya laku melalui media sosial kita. Alhamdulillah. Begitu ya. Waduh, sangat mantap sekali pendengar. Iya, karena tentunya orang yang sudah paham seperti apa manfaat dari hidroponik, tentunya ini sudah tidak ada tawaran lagi, Pak Anto. Iya, betul. Ini pasti langsung diserbu, dikarenakan tentunya dari sayur hidroponik ini begitu banyak manfaatnya. Betul. Karena ini ditanam dengan melalui media air. Begitu. Nah, yang pastinya segar, bersih. Iya. Tidak ragu lagi dengan dengan lintah atau yang lainnya. Iya. Yang pastinya sayuran hidroponik itu segar, dan yang pastinya bebas dari pestisida. Bebas dari pestisida ya. Iya, apalagi Pak Anto saat ini kita melihat ketika sayuran ditanam, ini kan tentunya seperti kangkung dan sebagainya. Ya, betul. Ini berada di di wadah yang tentunya tidak steril begitu. Betul. Jadi harus sampai di rumah ini harus dibersihkan lagi. Betul. Nah, kalau di hidroponik itu di hidroponik itu sendiri harus steril ya, harus steril, betul-betul steril, bersih. Kapan tidak bersih, paralonnya itu hasilnya tidak akan memuaskan. Yakin dan percaya. Jadi betul-betul kita bersihkan. Setelah panen,
kita bersihkan semuanya. Kapan tidak bersih, hasilnya tidak akan memuaskan. Begitu. Intinya Jadi sebenarnya ketika panen ini medianya harus dibersihkan medianya semua, harus Pak, dibersihkan. ya? Ya kita percaya kembali. kalau tidak disterilkan, ya kita percaya pasti hasil panennya tidak akan memuaskan. Iya. Setahu saya Panto yang di di hidroponik ini termasuk toge juga Panto ya? Ya. Biasanya toge ini kan ditanam di Bisa. di dalam rumah. Bisa. Menggunakan menggunakan karpet begitu. Bisa menggunakan biasanya sih kanebo ya. Kanebo, betul. Bisa. Jadi hampir seperti ini ya prosesnya. Hampir sama. Iya, jadi betul-betul terjaga ini. Iya, betul. Kita semuanya juga kalau hidroponik itu banyak metode, banyak sistem ya kalau kita semai. Biasanya sih kalau saya semai banyak itu saya semai cukup di tisu saja. Di tisu. Nanti dipindahkan ke sponnya yang biasa yang digebus, istilahnya busa spon. Nanti kita pindahin satu-satu. Iya. Gampang sekali kok. Tidak kotor. Iya, ini petani berdasi ini. Ya, betul. Petani berdasi dan petani bersih juga ya. Bersih juga. Yang pasti bersih. Iya, jadi tentunya sahabat tadi seperti yang kita ketahui bahwa artinya di zaman nenek kita dulu, di mana sayur ini jangan terlalu dibersihkan karena kalau terlalu dibersihkan katanya ini vitaminnya bisa hilang. Vitaminnya hilang. Tapi sekarang buktinya Pak Anto, artinya dengan sayur yang ada di pasaran saat ini kalau tidak betul-betul dibersihkan, iya, bahkan bukan vitamin yang kita dapatkan. Ya. Tapi beda lagi dengan hidroponik ini ya, sahabat hati. Karena kita ketahui bahwa dengan menggunakan media air, di mana suhu airnya juga ini terjaga. Harus terjaga. Dan tentunya ini sudah tidak melakukan proses pembersihan yang begitu banyak. Iya, betul. Ya, ini bisa langsung dikonsumsi. Ini luar biasa. Iya, jadi dalam sebulan Pak Anto, kira-kira ini bisa panen sampai berapa saat ini? Nah, yang pastinya tiap hari ya. Kalau untuk jarak, yang pastinya kita atur jarak tanamnya sehingga kita bisa tiap hari panennya. Iya. Masalah panen itu tergantung dari kita atur jarak tanam ya. Itu saya bilang tadi. Kembali ke kita. Kalau kita atur jarak tanamnya, insya Allah bisa tiap hari panen. Bisa tiap hari. Iya, betul. Tiap hari berarti tiap hari juga ada pemasukan. Ketika tiap hari panen, ini tiap hari ada pemasukan. Iya, betul. Nah, bagaimana untuk mengatur jaraknya itu, Pak Anto? Atur jaraknya sih per instalasi ya, bisa. Makanya kita di greenhouse kita ada beberapa instalasi, jadi kita atur jaraknya per minggu, tanamnya per minggu, jadi bisa tiap hari panen. Bisa tiap hari panen. Iya. Paling maksimal berapa hari Pak Anto sekali yang berada di wadah itu? Wadah itu bisa dari proses tanam sampai panen begitu. Itu saya bilang tadi. Dan untuk selada sendiri, selada yang paling lama ya baru bisa dipanen. Selada itu dari usianya sampai 45 sampai 55 hari bisa dipanen. Makanya kita atur jarak sedemikian rupa bagaimana sehingga bisa tiap hari panen. Itu pun seketat begitu pun masih kewalahan ya. Alhamdulillah untuk sampai ini masih kewalahan untuk sayuran selada ini. Nah, yang pastinya sayuran selada peminatnya cukup tinggi di Bulukumba sampai ke Kabupaten Bantaeng, alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Karena kita tahu Bantaeng ini juga kan penghasil sayur, Pak Anto. Betul. Ternyata bisa beli di Bulukumba. Alhamdulillah saya bisa kirim ke Kabupaten Bantaeng, Sinjai, sayur selada dan pakce. Ini teman-teman kita di Bantaeng kirimnya dari Bulukumba ya, di greenhouse kita minta dikirimin ke Bantaeng. Alhamdulillah bisa pasarkan sampai Bantaeng. Iya. Waduh, betul, luar biasa. Jadi bukan saja bergerilya di Bulukumba, tapi tentunya ini sudah merambah kabupaten tetangga, sahabat bisa. hati. Alhamdulillah sampai sekarang, Bung Yudi. Saya curiga ini Pak Anto sudah kewalahan ini. Alhamdulillah saya kewalahan, tapi teman-teman yang lain yang hobi bisa membantu saya. Ya. Begitu sayuran saya habis di greenhouse, teman-teman yang bantu. Iya. Jadi istilahnya pasokan ini ada banyak Pak Anto ya. Alhamdulillah bisa saling menutupi dengan teman-teman yang lain. Luar biasa. Jadi tentunya bukan saja meraih keuntungan untuk greenhouse-nya sendiri, tapi tentunya bagaimana mitra-mitra ini juga diperdayakan. Betul. Kita cari teman-teman, buka lahan, alhamdulillah sama-sama jualan. Iya. Jadi Pak Dedi Rukmana ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anto. Jadi kalau untuk pasarannya jangan pusing. Iya. Betul. Jadi cukup menunggu di media sosial saja, di-upload. Kalaupun nanti Pak Anto-nya lagi kekurangan, nanti
Pak Anto yang langsung nanti. mengambil begitu ya. Betul Bung Yudi. Luar biasa. Ya, kita apresiasi kembali untuk sahabat kita. Terima kasih untuk Pak Dedi Rukmana. Ya, saya coba ini nanam stroberi menggunakan media pot. Terima kasih. Juga ada tinta biru, mantap. Ada Meraih Cinta yang Hilang, semoga usahanya makin lancar aja. Amin. Juga terima kasih untuk sahabat kita, ada Aludin Arings Arekas yang sementara ini juga ikut menyaksikan program kita ya. Oke, Pak Anto, yang menjadi keluh kesah sendiri Pak Anto selama menggeluti dari dari hidroponik ini seperti apa? Mungkin hama kah atau cuaca atau gimana Pak Anto? Kalau hama sih saya tidak terlalu kewalahan untuk hama ya, terlalu khawatir, makanya kita buat greenhouse untuk meminimalisir ya namanya hama ya. Nah, faktor cuaca saja. Perubahan cuaca, tiba-tiba dari hujan, terik matahari, itu yang biasa membuat kita gagal panen. Iya, faktor cuaca. Makanya sebisa mungkin kita pasangi paranet. Atap begitu ya? Atap ya. Atap yang bening begitu, Banto ya? Iya betul, namanya plastik UV. Jadi walaupun cuaca habis hujan, tiba-tiba terik matahari, alhamdulillah plastik UV-nya bisa membantu. Iya. Kalau langsung atap langit, biasanya sih gagal panen. Iya. Karena istilahnya dari pancaran sinar matahari ini langsung ke sayurnya begitu. Betul. Sama dengan manusia. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas matahari. Kena panas, pusing Banto. Pusing. Ya sama dengan sayurnya begitu ya. Betul. Jadi istilahnya antisipasinya ini sudah ada juga ya. Sudah, alhamdulillah. Jadi untuk Anda tinggal menyiapkan atap yang terbuat dari plastik itu tadi. Betul. Iya, tentunya ini bisa menghalangi dari sinar matahari itu tadi. Betul ya. Iya. Di hidroponik kan kalau terlalu terik mataharinya sih bisa bahaya untuk tanaman ya, karena air di dalam paralon itu sendiri panas begitu. Nah, untuk membantu air tetap terjaga di suhunya, saya pasangi aksesoris lagi, yaitu gelembung udara di dalam, supaya tetap terjaga suhu air di dalam. Begitu Bung Yudi. Iya, sangat luar biasa sahabat hati. Tentunya banyak hal yang bisa dilakukan untuk Anda yang saat ini mungkin masih ragu. Wah, takutnya saya menanam dengan menggunakan media itu tadi, tiba-tiba datang hujan, datang panas, begitu tiba-tiba langsung gugur, rugi deh begitu. Nah, tentunya antisipasinya sudah disampaikan tadi Pak Anto ya. Betul. Dan yang pastinya jangan pernah Anda ragu. Nah, jangan pernah Anda menyerah. Jangan menyerah gitu ya, seperti satu lagu Banto ya. Betul, seperti lagu itu. Iya, tentunya harus banyak berusaha dan banyak berdoa, insya Allah. Betul. Ya, sepertinya Pak Anto yang kita ketahui berprofesi sebagai polisi. Dari kesibukan beliau, ini kan tentunya kalau kita lihat di penjagaan beliau kan sering aktif begitu. Iya, betul. Untuk menyiasati waktunya, ini ternyata waktunya juga tidak terlalu lama Pak Anto ya. Betul. Untuk hidroponik sendiri itu yang pastinya kalau kita sudah nanam, pekerjaan tidak ribet ya. Sisa kontrol pH airnya saja. Kalaupun tidak sempat, ada pekerjaan lain, tidak masalah, dalam 1 hari 2 hari masih bisa. Selain tugas di kantor tidak mengganggu dengan apa yang sekarang kita geluti dengan menanam sayuran. Itu tidak mengganggu ya. Pastinya ada waktu baru kita ke greenhouse kita. Begitu. Artinya simple ya kalau hidroponik. Begitu sudah nanam, sisa kontrol pH air, terus intinya pH airnya saja. Begitu Bung Yudi. Iya, berarti tidak harus 1 hari full ya di lokasi itu. Tidak perlu. Yang penting sudah nanam, cek pH air, pulang, tidur. Begitu. Iya, jadi masuk kantor. Jadi tidak perlu pakai semprot begitu. Tidak perlu. Atau rumput-rumputnya dihilangkan begitu. Tidak perlu. Rumputnya kan di bawah. Iya kan, seperti ini dialami oleh para petani kita Pak Anto. Jadi istilahnya ketika pagi harus menghilangkan rumputnya, sore harusnya harus disemprot. Mana lagi ketika air yang mungkin dari hulu ini kurang. Betul. Ini kan tentunya menjadi persoalan semua. Kalau di hidroponik sendiri itu air yang kita pakai itu tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Beda kalau di tanah. Kalau musim kemarau ya pastinya terlalu banyak air. Bisa-bisa 2 kali sehari kita nyiram ya. Kalau di hidroponik sendiri tidak perlu nyiram karena medianya menggunakan air. Apalagi air yang mengalir. Air mengalir. Terputar. Airnya tidak terbuang ya. Itu naik kembali lagi ke tempatnya. Makanya sayuran hidroponik itu hemat air ya buat saya. Iya, betul Bung Yudi.
Baik, luar biasa Pak Sahabat Hati dimanapun Anda berada, tentunya satu inspirasi yang bisa Anda lakukan di rumah, bisa Anda coba. Karena tentunya dengan menggunakan media air, yaitu bercocok tanam dengan sayur hidroponik, ini tentunya tidak membutuhkan wadah yang yang luas atau lokasi yang luas. Ya, betul. Ya, cukup menyiapkan lahan seadanya saja. Bahkan ini disampaikan tadi oleh Pak Anto, ukuran 1x1 ini sudah bisa. Sudah bisa. Tapi ini khusus dikonsumsi saja. Konsumsi saja. Tapi ketika Anda ingin berbisnis, maka Anda harus menyiapkan lahan yang agak lebih besar begitu, Pak Anto, ya. Betul. Iya. Baik, Pak Anto, selama di hidroponik ini, kira-kira apa yang menjadi kendala Pak Anto sendiri selama menjalani usaha ini? Iya. Kendalanya sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti ya. Cukup yang tadi saya bilang tadi, cuma faktor cuaca saja. Cuaca saja. Iya, kalau untuk pemasaran, alhamdulillah sampai sekarang ini malah kewalahan ya. Nah, iya, betul. Kalau di pemasarannya sendiri ini kewalahan. Itu saja. Iya, harus mengambil dari teman-teman yang lain, teman-teman yang lain. Untuk dijualkan begitu. Iya, betul Bung Yudi. Karena biasanya stok ini sampai habis. Kita tahu Pak Anto bahwa sayur ini kan dikonsumsi tiap hari. Betul. Karena berbeda dengan yang lain-lain, bisa disimpan sampai berapa hari. Kalau sayur, wah ini ketika dibeli, dipotong, dimasak langsung harus habis begitu. Harus habis. Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, ya silakan Anda yang ingin mencoba, Anda bisa tentunya belajar bersama dengan Pak Anto melalui greenhouse-nya, karena di sana disiapkan pelatihan untuk Anda semuanya yang ingin ikut berlatih. Pokoknya dijamin sampai bisa ya. Sampai bisa. Kita berbagi. Dan tentunya yang ditawarkan tadi ini gratis, tidak dipungut biaya. Betul. Iya, baik. Terima kasih kembali untuk sahabat kita, ada Cia Verina, ada Kang Abi Tren, dan juga terima kasih untuk Om Sabri Abian yang juga sudah mengirimkan versi YouTube-nya nih, Pak Anto. Ya, betul. Kayaknya pernah ada liputan juga ini. Pernah, Mas Abian. Selamat sore ya. Ini sampai dikirim linknya. Jadi untuk Anda yang ingin menyaksikan langsung silakan. Om Abi sudah mengirimkan linknya, tinggal dibuka dan melihat seperti apa proses dari bercocok tanam dengan sayur yang menggunakan bahan air begitu ya. Betul. Oke, Pak Anto, kita ketahui bahwa istilahnya kan cuaca di Bulukumba ini kan berbeda-beda. Nah, ketika kita melihat mungkin di daerah gunung ini kan dingin. Nah, sementara di kota agak panas. Nah, bagaimana untuk mengatur suhunya itu, Pak Anto? Nah, untuk mengatur suhu kita di greenhouse kan masalahnya di dataran rendah kayak di sini di kota, yang pastinya saya sudah siapkan di dalam antisipasi pada saat terik matahari. Kita sudah siapkan embun di dalam. Ya, betul. Embun buatan begitu, embun buatan. Nah, begitu dia menyentuh ke ke suhu 35 derajat di dalam greenhouse itu sendiri akan menyemburkan secara otomatis. Iya, menyemprot dengan otomatis. Embun halus. Betul. Hujan buatan. Karena kan kita melihat seperti di daerah Malino, Pak Anto ya. Daerah Malino kan terkenal dingin, di mana sayur-sayuran di sana kan cocok di sana. Betul, sangat cocok. Ternyata di Kabupaten Bulukumba ini ternyata bisa juga dilakukan seperti itu, Pak Anto ya. Alhamdulillah bisa. Dengan menggunakan media hidroponik ini tadi. Betul. Waduh, ini sangat stroberi juga bisa di kota. Waduh, pokoknya saya tinggal tunggu panennya saja, Pak Anto. Kalau stroberi alhamdulillah bisa panen. Bisa panen ya. Tapi untuk konsumsi sendiri dulu. Ya. Buahnya lumayan sih. Ini sudah ada ya? Sudah ada, alhamdulillah. Stroberinya. Stroberinya bisa juga di hidroponik. Berarti tidak usah jauh-jauh ke Malino untuk peti itu ya? Tidak perlu jauh-jauh. Tapi untuk sekarang masih konsumsi sendiri, Bung Yudi. Oke, baik. Terima kasih juga untuk tinta biru. Bisa dong belajar sama Pak Anto bercocok tanam. Bisa. Pokoknya tanam-tanamnya jangan yang dalam ya. Terima kasih tinta biru. Dan juga ada Fahmi Kurniawan, katanya mantap, keren. Nanti jalan-jalan ke sana belajar hidroponik sama Pak Led. Oke, Pak Anto, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebagai kesan-kesan ini Pak Anto, dan juga closing statement melalui bincang-bincang kita terkait dengan sayur hidroponik ini, mungkin ada yang mau disampaikan juga kepada pendengar kita. Silakan. Baik, sahabat hati Radio Cempaka Asri dimanapun Anda saat sekarang untuk sore ini. Nah, yang pastinya untuk Anda yang ingin bercocok tanam ya dengan menggunakan sistem hidroponik menanam sayuran, yang pastinya untuk Anda
jadilah petani yang handal ya buat saya. Yang pastinya untuk menjadi orang sukses di dunia pertanian perlu ketelatenan. Nah, jangan pernah malu untuk jadi petani ya. Kalau buat saya selain sehat dan yang pastinya bisa menghidupi ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk Anda yang ingin belajar, silakan jalan-jalan ke atau berkunjung ke greenhouse kita di hidroponik Bulukumba, tepatnya di belakang kampus Tikes Tacorongnya. Nah, untuk Anda yang pastinya tetap semangat dan jangan lupa selalu konsumsi sayuran segar, sehat dan yang pastinya bebas dari pestisida. Terima kasih Bung Yudi untuk kesempatan yang cukup spesial di sore hari ini. Iya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian closing statement dari Pak Anto. Seperti yang disampaikan tadi, jangan malu untuk jadi petani. Betul. Karena tentunya dengan bertani saat ini sudah bisa dimodernisasi, yaitu Betul. dengan menggunakan media air, yaitu dengan sayur hidroponik. Iya, Baik. betul, Bung Edi. Ya, jadi sekali lagi untuk Anda yang ingin belajar, Pak Anto tentunya menyiapkan ruang untuk Anda semuanya. Silakan dihubungi dengan alamat yang sudah disampaikan, Ya, betul. dan nanti belajar bersama, belajar sampai mahir, tentunya bisa sukses bersama. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih juga untuk sahabat kita, ada Alganiu Motor Bulukumba. Katanya salut buat Pak Anto. Semoga ada waktu jalan-jalan ke lokasi untuk belajar cara cocok Oke. tanam sayuran. Kita tunggu. Kebetulan saya ada di Pontianak. Waduh, jauh sekali di Pontianak. Enggak apa-apa, dari Pontianak ke sini. Oke, terima kasih Pak Anto Oke, kehadirannya. terima Mudah-mudahan kasih. menginspirasi semua sahabat hati kita. Nah, sahabat hati Cempaka dimanapun Anda berada, seorang polisi yang bertugas tentunya di Polres Bulukumba. Begitu padat kegiatan yang dilakukan, tapi lagi-lagi Pak Anto ini mempunyai waktu yang luang untuk memanfaatkan ruang yang tentunya ini mungkin tidak ada gunanya, tapi disulap dengan menggunakan dengan bertani secara hidroponik ini tadi dengan menggunakan wadah air. Ini sangat luar biasa, menginspirasi kita semuanya. Semoga dengan apa yang disampaikan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Anto kehadirannya. Terima Semoga kasih, Bung Edi. memberikan inspirasi untuk pendengar kita. Baik, akhirnya di program acara kita di Bincang Inspirasi untuk edisi sore hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.